Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat dan dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita mau membawa pujian hormat kepada Dia pada hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya.
Sungguh pagi ini kami mengucap syukur di hadirat Tuhan atas segala kebaikan, segala rancangan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan, sungguh kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara di tempat ini, menjamah setiap hati kami Tuhan, jika kami layak di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, dari pimpinan pujian, backup singer, pemain musik, bahkan yang ada di bagian lain Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kuasailah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal sampai pertengahan kami serahkan ke dalam tangan kuasa, bahkan sampai akhir ibadah ini Tuhan, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagi Tuhan. Amin. 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 Sebelum kita duduk kembali, mari kita langsung lagi di kanan kita. Kita satukan hati dulu di kemuliaan Dia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, dimaafkan kasih Tuhan. Amin. Kita mau besarkan namanya, sebab Dia Allah kita yang luar biasa. Amin. Bersama Tuhan yang layak bisa dipuji. Amin. Haleluya. Bersama Tuhan yang layak dipuji. Bersama namanya segala kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah kita, di pihak Dia layak dipuji. Bersama namanya segala kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah kita, di pihak Dia berpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Yang berjuta kasih kepada kita, satu hanya bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa.
Dia juga yang memberikan kita kuasa supaya kita berkemenangan di dalam iman. Haleluya. Amin. Boleh beri kuasa. Di bawah
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Haleluya, bersyukur. Amin. Kita yang sudah menerima anugerah kasih dan keselamatan. Amin. Dalam kita mau merespon apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan kita. Kita mau ngasih Dia lebih sungguh, mengenal Dia lebih sungguh, dan hidup untuk mengasihi dan mengiring Dia dengan sungguh. Haleluya, haleluya. Biar ini menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini. Haleluya, kami mau mengiringmu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Haleluya, kami mau tetap setia Tuhan. Amin. Haleluya, bagi kasih yang berkati kita. Kita bawa hati kita untuk Tuhan, tertuju kepada Dia pagi hari ini. Haleluya. Kehendak
Terpujilah Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sukacita surgawi ada di tengah-tengah ruangan ini. Karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk kami sebentar Tuhan menyambut firman-Mu. Terlebih dahulu kuduskan, sucikan, layakkan kami Tuhan. Hati kami untuk mendengar, untuk merenungkan firman-Mu. Bahkan selanjutnya kami akan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh kami mengucap syukur buat satu kesempatan yang indah jika kami masih boleh mendengar akan firman-Mu. Untuk itu urapi sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa roh, sehingga hamba boleh berkata-kata setul dengan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami jemaat-Mu yang datang pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus tetap sertai kami sehingga kami mampu menguasai hati kami untuk sebentar Tuhan. Firman-Mu bertanam di hati kami, bertumbuh berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dan berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya dari jauh, saudara ya, dari California, ya, California, San Francisco. Setiap kali kami ke sana, ehonya boleh dikecilin dikit ya, ada daun ini. Setiap kali kami berangkat ke sana, nah, pasti kami nggak lupa mengunjungi dan berkunjung ke keluarga ini. Beliau hamba Tuhan yang selalu menemani kami kalau kami ke sana ya. Dan beliau sekarang lagi sering bolak-balik ke Indonesia dalam rangka Bapak Gembala ini anak hamba Tuhan. Jadi papa daripada Bapak Pendeta Ferdinand Senduk ini adalah gembala di Manado. Karena usia sudah lanjut, jadi diminta oleh ayah dan beliau untuk sering bolak-balik ya. Puji Tuhan. Tapi saya percaya kita kecepatan berkat ya, kebagian berkat. Jadi hari ini sebelum beliau berangkat kembali pulang, rencana hari Rabu ya kalau saya nggak salah akan kembali ke California. Tuhan utus beliau untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membagikan berkat untuk kita semua. Nanti lebih lanjut beliau akan memperkenalkan diri walaupun bukan yang pertama kali ya, sudah beberapa kali ya di sini ya. Puji Tuhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Bisa katakan haleluya. Selamat pagi ya, selamat kita berbakti, memuji Tuhan, dan kita bisa juga menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara ya. Saya notice tadi, saya selalu ya sama pelayan-pelayan ya, tanpa janjian saudara. Karena kalau di Sulawesi Utara, saya beberapa minggu ada di Sulawesi Utara, selalu pakai baju putih kalau di sana ya. Sekali-sekali saya di sini pakai baju biru, dan ternyata kita satu tim. Haleluya, puji Tuhan. Dari paling depan sampai paling akhir nanti kita semua sama. Haleluya. Nah, sebagaimana Ibu Kepala sudah perkenalkan sedikit, ya puji Tuhan, saya Pastor Senduk. Saya boleh datang bersama dengan istri. Terakhir mungkin sudah berapa tahun ya? Sudah lupa juga saya memang ya, sudah lupa sebelum atau sesudah pandemi ya. Memang semua banyak berubah juga sejak pandemi, saudara. Dan beberapa tahun ini banyak sekali juga perubahan dalam kehidupan kami. Tapi saya tahu dalam langkah hidup kita memang selalu menghadapi sesuatu. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang lancar ya. Jalan tol saja Jakarta Semarang, saudara lihat lubang ada, saudara ya. Di Amerika juga jalan juga sudah banyak lubang, saudara ya. Sudah banyak kotoran juga, saudara. Di mana-mana nggak ada yang mulus, saudara. Tetapi Tuhan janji tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ya, Dia pastikan bahwa hidup kita itu menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Bisa katakan amin? Haleluya. Mari kita sama-sama akan membuka Alkitab kita. Saya ajak saudara untuk lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama. Roma pasalnya yang pertama ada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 16, mulai di situ kita akan lihat dua ayat ini, saudara, sebagai awal. Dan saya mengucapkan selamat Paskah karena minggu lalu kita boleh merayakan Paskah. Luar biasa, saudara ya. Karena makna Paskah adalah hidup kita sekarang, saudara, yang sudah diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus. Ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa sama-sama? Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis,
orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya, saudara. Jadi dua ayat ini, saudara, tetap kuncinya adalah, intinya adalah iman. Pertama intinya adalah Injil. Ya, pertama intinya adalah Injil. Dan Injil itu, saudara, ada di dalam kita, menjadi bagian hidup kita sekarang karena iman kita. Amin, saudara. Ada di dalam kita, masuk dulu itu karena karena iman kita, saudara. Ya, iman kita. Jadi kalau saudara punya iman, firman Tuhan itu sementara masuk dalam hidup saudara. Bisa katakan haleluya ini, saudara. Ya, perkataan Tuhan itu diterima oleh kita ini manusia karena iman, saudara. Karena iman. Teknologi kalau sekarang ini semakin modern, tetapi saya rasa dari hal yang sederhana saja. Kalau kita di rumah sekarang masih ada 1-2 tentu radio, ya, masih ada 1-2 radio, saudara, ya. Radio kita tahu kan ada pemancarnya, ada studionya, di mana di situ ada DJ-nya, ada penyiarnya, dan kemudian mereka pasang lagu atau bicara seperti saya di mic, mikrofon, saudara, dan kemudian dipancarkan. Itu pergi kemana itu, saudara? Suara itu pergi kemana? Kita juga heran. Ini orang-orang orang-orang teknik saja lah yang mungkin ngerti, saudara. Pergi dia. Suara itu hilang kan? Saya bilang hilang kan? Pergi kan? Tetapi lihat, dengan teknologi luar biasa dipancarkan, disiarkan. Nah, saudara harus punya radio ini, ya, yang menerima. Begitu saudara ada di channelnya, begitu saudara ada di frekuensinya, dan saudara bisa pasang itu, terima itu, saudara pasang volume, saudara dengar itu suara itu mungkin dari 10 kilo dari sini, 100 kilometer dari sini. Dan zaman sekarang ribuan kilometer dari Indonesia bisa didengar. Bisa ada jutaan kilometer, bisa aja. Dunia ada jutaan kilometer. Amerika itu ada di bawah. Karena kan kalau sekarang jam berapa ya? Hampir jam 8. Di New York jam berapa? Jam 8 juga kan? Karena kurang lebih kalau jam 8, jam 7 atau jam 9 sekitar itu, saudara. Sama-sama jam 8, tetapi di sini ada matahari, di Amerika tidak ada matahari, saudara. Karena terbalik, saudara yang dapat mataharinya Amerika, kita di Amerika lagi tidak dapat mataharinya, saudara. Benar-benar di bawah. Engkau punya kemampuan untuk menggali di tanah ini, ya tadi ribuan kilometer, saudara. Tunggu, saudara, Amerika, saudara. Haleluya, saudara. Suara itu nyampe. Sekarang itu dipastikan, saudara, gelombang ini pun dapat diterima di bulan, dapat diterima lebih jauh daripada itu, saudara. Teknologi berkembang sedemikian rupa, saudara, ya. Tetapi ya saya juga heran, Tuhan bicara selalu ada saja, saudara, ya, Tuhan atur sama seperti menara Babel dulu, ya. Manusia berpikir untuk sampai ke langit itu dari dulu, zaman sekarang, saudara, ya. Dari dulu, saudara, itu mau bangun kerajaan di langit itu dari dulu, saudara. Tetapi selalu saja ada cara Tuhan, saudara. Termasuk pandemi kemarin, saudara. Selalu saja ada cara Tuhan. Saya sudah melihat Amerika waktu itu 2017, 18, 19 itu lagi meroket, saudara. Bilioner yang sering ke San Francisco kan, kami tinggal dekat orang-orang bilioner, saudara, ya. Bilioner sekarang, bilioner Amerika, saudara. Mereka sekarang muda-muda, saudara. Saudara, ya. Tiba-tiba saudara menjadi bilioner, saudara. Ya, baik. Kalau saudara masih ada Facebook kan, Facebook, Instagram itu, WA sudah dibeli sama dia, Google, itu orang-orang muda, saudara. Tesla itu orang-orang muda, saudara. Mereka dari segala dan waktu itu mereka berlomba, saudara, untuk siapa duluan yang bikin kerajaan di langit, saudara.
Elon Musk sekarang masih saudara, tapi dia sibuk jadi menteri kalau di Indonesia. Ada saja cara Tuhan untuk memperlambat. Waktu itu saya lihat itu mereka berlomba-lomba luar biasa. Dan saya sempat takut 2018, 2019 itu sempat takut ya. Dunia ini memang akan menuju kepada perlombaan yang luar biasa. Saudara. Saya ditawarin waktu itu untuk beli tanah, saudara, beli kapling, tapi bukan lagi di bumi. Tapi saya lupa di bulan atau di Mars. Beneran, saudara. Karena ada satu yang mau pergi ke Mars, satu mau pergi ke bulan, satu mau tamasya di langit, saudara. Itu, wah, saya pikir daripada kelewatan aja seperti Bitcoin tiba-tiba naik, saudara. Wah, apa beli saja di tanah di bulan, saudara, tanah di Mars. Dipastikan saya mau bicara, saudara, bahwa firman, suara itu, saudara, suara itu sampai ke langit, sampai ke bulan. Nggak ada yang sampai ke matahari sekarang, belum ada. Tapi sampai ke manapun itu bisa. Nah kita orang percaya dikatakan coba lihat lagi itu, ya. Aku mempunyai keyakinan apa, saudara? Yang kokoh, strong, saudara, kuat, saudara. Apakah kau punya keyakinan yang kuat, saudara? Seberapa kuat keyakinanmu, saudara? Dunia punya keyakinan, saudara. Satu saat mereka mau tinggal di bulan, saudara. Engkau punya keyakinan yang kokoh, satu saat sampai ke Amerika. Haleluya. Tapi bukan itu, saudara, ya. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Haleluya, saudara. Kalau saudara punya firman Tuhan ini, saudara harus punya keyakinan yang luar biasa, saudara. Karena firman Tuhan ini memang menghasilkan perkara yang luar biasa. Saya nggak tahu ini, saya dikasih waktu berapa? 1 jam setengah. Betul ya. Sebelum khotbah saya cepat-cepat datang. Ini mampunya, saudara. Karena di Manado ada saya mungkin ya. Kalau penginjil kan, penginjil bisa berjam-jam, saudara. Tapi ya, saya penginjil di kampung, saudara. Ibu Kepala kasih introduction bahwa memang dalam setahun, sudah hampir 2 tahun ini, saudara, ya, dari awal 2024, saudara, kami hampir 2 bulan, 3 bulan, cuman 2 bulan sudah di Amerika, 2 bulan, paling lama 3 bulan sudah di Indonesia lagi, saudara. Natal masih sempat di Indonesia, saudara, melayani beberapa tempat di Jakarta, baru ke Kalimantan, kemudian di Sulawesi, saudara. Jadi Januari balik, ya, Januari atau Februari balik ke Amerika, saudara. Saya pikir masih agak lama. Tiba-tiba papi saya dia punya kondisi turun lagi, saudara. Saya masih punya ayah dan ibu, saudara, ya. Dan mereka 85 tahun ini tahun ini, saudara. Udah usia 85 tahun dan masih melayani, masih gembala. Walaupun papi saya di kursi roda, ya, di kursi roda. Dan terakhir saja saya lihat ini, apa dia betul ingat saya enggak? Iya, karena dia ingat saya enggak. Yang pasti dia tahu nama saya, dia tahu kalau siapa dia, saya itu gitu. Tapi ada lagi sudah tidak tahu saya dari mana. 2 kali 3 kali saya tanya, jadi sudah tahu anaknya, saudara. Mungkin cara Tuhan juga, saudara, ya, supaya dia tidak terlalu pusing dengan perkara-perkara dunia, saudara, ya. Tuhan kasih hal seperti itu. Ya, karena pernah satu saat ingat saya papi, ingat. Oh ya, Fendi kan, saya dipanggil Fendi oleh keluarga. Fendi, ya Fendi. Dari mana saya? Dari, dia bilang kampung yang ada di, saudara, dekat di Manado. Ya, puji Tuhan saja, saudara. Dia sudah lupa California, dia sudah lupa Sacramento kita dan San Francisco, dia sudah lupa. Tapi nggak apa-apa, saudara. Jadi kita, anak saya, jadi tahun 2 tahun ini, saudara, udah bolak-balik, saudara. Secara biaya saja, luar biasa, saudara. Secara biaya luar biasa. Tetapi, saudara, saya punya firman Tuhan. Haleluya. Saya punya Injil firman Tuhan. Saya punya janji-janji Tuhan dalam hidup saya, saudara.
Saya punya jaminan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saya, bahwa Yesus tidak pernah jauh dari saya, bahwa Yesus tahu kebutuhan saya, Yesus tahu kebutuhan engkau, saudara. Yesus pernah mengalami kehidupanmu, saudara. Amin. Kita punya firman Tuhan, kita punya kebenaran, saudara. Dan kebenaran ini, saudara, jaminan hidup kita, saudara. Saya bilang saya nggak punya waktu banyak, saya nggak tahu saya mau bawa saudara dari mana, dari firman Tuhan saja, dari masalah Injil ini atau masalah Paskah. Ya, nanti di ibadah kedua mungkin saya singgung soal Paskahnya. Firman Tuhan ini kita harus tahu. Kenapa kita yakin Injil itu berkuasa? Karena Injil Tuhan mengubah kehidupan saya, mengubah kehidupanmu, mengubah kehidupan orang yang menerimanya. Bisa katakan amin, saudara? Bisa katakan amin, saudara? Lihat ayat 17 tadi ya. Lihat 17. Di ayat 16 itu masih ada orang Yahudi, ya, orang Yunani, saudara. Orang Yahudi itu gambaran orang apa ya? Enggak usah bilang pintar lah. Orang hebat lah, orang hebat. Di dunia ini saudara ya, segala sesuatu dikuasai, sorry saja, ini enggak live kan, ya, dikuasai oleh orang Yahudi. Segala sesuatu dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, bisnis apapun saudara yang besar ini nggak tahu kenapa saudara, memang Tuhan kasih mereka saudara form yang luar biasa ya. Startnya mereka duluan kan ya. Tapi kenyataannya juga dunia susah mengejar mereka saudara. Ya, dunia di sekitar mereka saja mau hancurin mereka nggak bisa saudara. Selain kita tahu bahwa mereka memang adalah umat pilihan Tuhan. Dunia itu memang berpusat di situ saudara. Sejarah berpusat di situ, apalagi sejarah kekristenan kita juga dimulai dari situ. Orang Yahudi ini gambaran orang hebat saudara. Di Amerika saudara, bisnis apapun saudara ya, bisnis apapun yang nanti ini digoyang juga mungkin gara-gara trade war ini saudara ya, itu dikuasai oleh orang Yahudi saudara. Orang saudara ke Amerika kan saudara belanja kan, ya, semua merek itu orang Yahudi saudara yang kuasai. Semua brand-brand terkenal itu orang Yahudi saudara. Mereka yang punya power. Cuma ya di Amerika itu belum pernah ada presiden yang dari suku Yahudi asli saudara, belum pernah saudara yang orang Yahudi di Amerika. Tetapi di nomor 2 di belakangnya semuanya orang Yahudi. Di situ ada juga orang Yunani saudara ya. Di situ ada orang Yunani. Yunani ini gambaran filsafat ya, kepintaran dunia saudara. Semua sistem yang ada kita di dunia sekarang ini mulainya dari Yunani saudara. Sistem yang ada sekarang, kemudian Romawi berkuasa, Romawi punya abjad saudara, yang jadi guru-guru kita sekarang semua. Ya, jadi sistem pendidikan saudara itu ada dan dibawa dari gaya Yunani saudara. Gaya berdebat saudara yang sekarang ramai itu semua dari gaya Yunani saudara. Baik kepintaran saudara, baik kehebatan dunia saudara, harus mengakui bahwa Injil itu saudara yang lebih dahsyat. Haleluya, Injil itu yang lebih berkuasa. Sebab di dalamnya ayat 17, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman saudara. Jadi saudara, kuasa power dari Injil adalah karena kita saudara yang memiliki iman, memiliki firman itu di dalam kita. Amin. Saya berubah karena firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup saudara berubah karena firman Tuhan saudara. Hidup saudara dipimpin besok, next season, karena firman Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, oleh firman-Nya segala sesuatu jadi. Tapi di sini dulu, stop di sini. Yang pertama saudara, karena firman Tuhan itu kemudian menjadi bagian hidup kita. Firman Tuhan itu seperti makanan. Coba lihat anak-anak muda ya, anak-anak kita saudara ya. Mereka bertumbuh begitu cepat zaman sekarang ya. Ya, generasi bapak saya itu saudara masih berhenti di 170 cm ya. 175 sudah hebat saudara. Anak-anak sekarang saudara
Saya sampai terheran-heran, ada bapaknya lebih pendek dari saya, istrinya saudara lebih pendek lagi dari bapaknya. Anak-anaknya menjulang. Dari mana itu terjadi? Tetapi bertumbuh dari saya. Saya sih nggak marah sama orang tua saudara ya, tapi saya dulu tahu saya dibesarin dengan nasi. Papi saya dulu pelayanan masih di kampung saudara ya, nasi, minyak bekas lagi, apa itu kan Pak? Di minyak goreng, garam. Ya kan itu udah jadi saudara. Makanya saya sekarang masuk rumah makan saudara, masuk restoran, saudara mau kasih menu macam-macam. Kalau saudara nggak pilih, saya pilih nasi goreng saudara. Dari kecil makanya nasi, minyak, taruh garam saudara. Saya nggak salahin orang tua ya, memang keadaan semua. Tapi anak-anak sekarang mungkin berbeda saudara. Sudah nggak pakai minyak, margarin gitu. Ya beda, susu saudara. Mereka betul. Saudara nggak usah cemburu dalam hal rohani engkau, apalagi punya firman Tuhan. Haleluya saudara. Saudara nggak usah cemburu hamba Tuhan dari luar negeri, dari Amerika saudara. Saya melayani di Amerika sudah 25 tahun sekarang ya. Saya sudah bertemu dengan banyak pendeta-pendeta Amerika, hamba Tuhan besar saudara. Nama yang luar biasa. Saya lihat mereka saudara. Tuhan pakai memang luar biasa. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya. Saya dan mereka, engkau dan mereka saudara. Nggak ada bedanya semua. Kenapa saudara? Kita punya firman Tuhan yang sama saudara. Kita punya firman Tuhan yang kalau kita makan saudara akan membuat kita bertumbuh saudara. Yang senang olahraga kalau ke Amerika saudara, lihat orang-orang basket atau olahragawan yang lain saudara, baseball, football, sepak bola Amerika itu saudara. Ada yang saya kalau datang saudara berfoto dengan mereka saudara, jangan lihat ke samping saudara, karena di ketiak mereka saya saudara. Iya, kalau mereka rangkul saya di ketiak gitu. Mereka tinggi luar biasa saudara. Tapi saya pernah ada satu pebasket di Sacramento saudara, ya begitu mulai ngobrol dia itu anak pendeta saudara, dia anak pendeta, saya anak pendeta, jadi connect saudara. Malah Tuhan taruh di hati, berdoa ini supaya kamu jangan sombong, biar tinggi luar biasa saudara. Karirnya sebenarnya bagus sekali tapi tiba-tiba hilang. Makanya memang manusia saudara, kalau engkau mulai tinggi, hatinya tinggi saudara akan turun saudara. Punya kita firman Tuhan, miliki kita firman Tuhan. Ya, hidupi hidupmu itu dengan firman Tuhan. Iman saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Engkau punya firman Tuhan, engkau punya iman. Katakan sama-sama, engkau punya firman Tuhan, engkau punya firman Tuhan, engkau punya iman saudara. Engkau punya iman saudara, engkau akan melihat firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara. Yang kedua, coba buka Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Ini terakhir. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku punya besar, firman Tuhan ya, yang keluar dari mulutku, mulut Tuhan saudara ya. Ia dikatakan ia karena apa saudara? Hidup. Dikatakan ia karena hidup. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang kedua saudara, bicara soal firman Tuhan. Yang kedua, bicara soal Injil saudara ya. Yang kedua, bicara soal perintah yang keluar, suara yang keluar daripada Tuhan saudara, itu tetap bekerja sampai dengan saat ini. Ada amin saudara? Dia hidup, dia saudara tetap berkuasa sampai dengan hari ini saudara. Sekali lagi, firman Tuhan saudara hidup dan dia tetap bekerja berkuasa sampai dengan hari
hari ini sampai dengan selama-lamanya. Bisa katakan amin, saudara? Tadi saya sudah kasih gambaran, saya sudah kasih contoh, ya, suara saya di sini. Kedengaran nggak kira-kira di parkiran? Enggak ya, kenapa? Sudah ditutup, sudah jauh, saudara. Mungkin di sini masih kedengaran semua ya. Coba saudara berpikir sebentar. Kira-kira suara itu kemana? Saya bilang apa? Saya kasih contoh apa? Ini Gebelia apa biasa sini? Barito ya. Kalau saya bilang barito, nyampe nggak ini ke Monas suara saya? Saya agak keras sedikit. Baritonya ya, barito sampai nggak kira-kira ke Monas? Nanti pakai HP saudara. Kejadian satu saya bilang tadi ada terakhir. Tapi nggak apa-apa. Atau sengaja saja kejadian satu. Segala sesuatu dijadikan oleh perkataan, oleh firman daripada Tuhan. Saya punya suara, tapi bilang nggak sampai di sini. Saya punya suara, katanya nggak bisa didengar di sini. Kira-kira kalau firman Tuhan, suara Tuhan, perkataan Tuhan, sampai apa yang dikatakan oleh Tuhan jadi kuasa firman Tuhan adalah kuasa mencipta sampai dengan hari ini semua yang berputar ini saudara, itu saudara berjalan berhasil berbuah saudara yang terjadi karena perkataan firman Tuhan yang mencipta. Haleluya saudara. Saudara punya firman Tuhan itu tadi yang pertama, dan sekarang saudara harus tahu firman Tuhan itu tetap hidup saudara. Firman Tuhan itu tetap berkuasa. Apa yang engkau akan jalani besok itu firman Tuhan sudah ada di situ. Ada amin saudara? Ada amin? Engkau sedang ada di rumah Tuhan. Kita tinggal di rumah Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tetapi di luar ini saudara, ini adalah living in the jungle. Inilah dunia, this is the world saudara. Inilah dunia itu saudara. Tetapi engkau gak perlu takut, engkau gak perlu khawatir, gak perlu saudara menjadi ragu. Kita kokohkan iman kita. Kenapa lagi? Penyertaan Tuhan itu ada untuk engkau besok. Ada untuk engkau dimanapun engkau pergi, engkau berada. Ada haleluya. Saya bilang tadi kami ini bolak-balik, saudara, bolak-balik. Setiap ke Amerika, saudara, setiap ke Amerika ada caranya kami sudah janjian sama orang untuk karena lagi bebas, saudara ya, lagi bebas pelayanan 2024 kami memang serahkan saudara dan ya jemaat sudah mulai ada beberapa pelayanan juga di California. Tapi begitu kami balik saudara, kami bantu hamba Tuhan di sana. Tapi ada kalanya kami antar orang saudara, jalan dari timur, dari barat ke timur saudara, di Amerika saudara. Dari 50 state, Amerika itu ada sekitar 51 state saudara ya. 50 state, sekarang saya itu jangan sudah 40 state sampai 40 tinggal beberapa saudara ya, yang enggak kita belum injak saudara ini. Kita melihat semua ini. Saya terheran-heran dengan keluar biasa Tuhan. Tadi baru datang ke Indonesia saja tiap 2-3 bulan saudara, itu puluhan juta berdua. Semua karena memang istri saya nggak mau ditinggal kan saudara. Kalau saya sebenarnya tinggal di untuk saya di Manado, siap saja saya saudara membantu orang tua di sana. Tapi istri jadi kita bolak-balik. Saya terheran-heran dari saat ini. Setiap kali sampai ini. Kalau sekarang kan masih kadang-kadang warning, masih kadang-kadang khawatir. Dan begitu sudah sampai, kok bisa ya? Firman Tuhan ya dan amin. Kita waktu khawatir bagaimana nanti begitu kita mulai banyak di Indonesia saudara ya. Kita sudah bukan lagi gembala Amerika saudara. Ternyata saudara nggak berhenti. Saya harus tolak saudara. Saya bilang saya bukan siapa-siapa. Saya bukan hamba Tuhan besar saudara. Tapi karena firman Tuhan, karena Injil Tuhan tahu saudara. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang pakai saudara. Biar semuanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Haleluya saudara.
firman Tuhan dikatakan engkau akan ditolong Tuhan, percaya, terima itu. Karena apa yang sudah difirmankan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Coba ayat terakhir supaya saya tutup di sini. Ayat terakhir ya. Jadi Yesaya itu, coba Yesaya 55:11 tadi. Kita tutup sini kan. Haleluya. Tadi sekali lagi. Yesaya 55:11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia, firman Tuhan, akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan apa saudara? Akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Hai anak muda, bicara soal masa depanmu, bicara soal rencanamu ke depan. Apakah kau punya rencana di dalam Tuhan, saudara? Itu yang terutama. Yang akan jadi adalah kalau hidupmu ada di dalam Tuhan, saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan rindukan. Bapak, ibu-ibu di sini juga, engkau tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan oleh Tuhan, saudara. 2025 ini cepat sekali. Kalau sudah sekarang berapa? April ke Mei, saudara ya. Cepat sekali, saudara. Jangan kamu bimbang. 2025 Tuhan beserta dengan engkau. 2026 dan seterusnya, saudara. Dunia boleh dalam keadaan perang, saudara. Ya, dunia boleh dalam keadaan perang. Walaupun perang sekarang ini berbeda. Mungkin belum perang nuklirnya, belum perang yang menghancurkan. Tetapi sekarang ini perang. Banyak orang tanya, Ibu Gembala kan sangat menguasai apa yang terjadi di Amerika. Bagaimana keadaan di Amerika sekarang? Saya nggak tahu, saya bilang. Ya, selain si Trump ini mulai trade war-nya itu sudah di Indonesia ya, saudara ya. Tapi saya memang nggak tahu di Amerika ya gimana ya. Waktu kita Januari, saudara, Desember ke Januari, telur ayam itu naik berapa kali? 3 kali sampai 4 kali, saudara. 3 kali sampai 4 kali itu telur ayam, saudara. Setiap di toko itu orang selalu nanya, telur ayam pada telur. Sementara dikeluar, mulai pulang orang, saudara. Begitu dikeluarin, saudara, valet, saudara, dalam waktu 5 menit, 10 menit habis, saudara. Itu kita sudah lihat bulan Desember, bulan Januari, saudara. Harganya bisa ada sampai 5 kali, saudara. 5 kali habis. Saya tapi heran lagi sekarang. Saya rasanya lebih banyak makan telur selama bulan Januari sampai sekarang, saudara, daripada tahun-tahun sebelumnya, saudara. Entah karena mahal, saya bilang mahal, tapi tiba-tiba menunya malah telur rebus, telur goreng, saudara. Telur ya, sunny side up, sunny side down kali ya, sunny side, saudara. Nggak habis-habis berkat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena Dia berjanji, Dia sendiri yang akan menolong kita. Saya undang para pemain musik, para singers, boleh sama-sama kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Tepuk yang kiri kanan saudara. Kuat karena firman Tuhan ada dalam hidup saudara. Hari besok bagaimana? Hari besok saya ini yang paling berbanding dengan saudara. Saya yang paling harus khawatir. Buka pintu aja saya nggak tahu mau kemana, saudara. Dalam artian apa? Sampai di Amerika nggak ada rumah saya. Saya di Amerika nggak ada rumah. Sudah setahun setengah ini nggak ada rumah. Nyampe di Amerika nggak ada rumah. Dulu gembala, saudara. Begitu sampai di Amerika, paling puji Tuhan, saudara. Karena kami biasa, saudara, kami melayani sakramento San Francisco, saudara, membantu saja, saudara. Tapi gembala di sana juga puji Tuhan. Karena kita lakukan itu sebelumnya, saudara. Kita lakukan jalan itu, saudara. Tuhan yang atur semua. Tuhan juga yang pasti akan cukupkan ke semua. Percaya dia. Perkataan Tuhan itu yang dari kejadian itu sudah ada saat ini, sudah ada untuk engkau besok, sudah ada untuk kehidupan keluargamu, saudara. Tahun ini, saudara. Amin. Amin, saudara. Dan firman Tuhan, firman kuasa yang mencipta. Kalau sudah laku, boleh katakan. Oleh kuasa
saksi-saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Karena kami punya Injil, kami punya iman yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala sebagai Tuhan kembali tempat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, hikmat, marifat daripada Engkau Tuhan, kesehatan daripada Engkau Tuhan. Bahkan Bapak Gembala yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami sedang melaksanakan tugas Tuhan, Engkau Tuhan memimpin dimanapun dia berada Tuhan. Sehingga dia boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian memberkati mereka Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang Tuhan boleh hadir pada saat ini memberkati setiap kami jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa ibadah Tuhan yang sakit sudah dijamah disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang susah sudah dihiburkan Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan Tuhan. Karena kami punya Injil yang kokoh itu di kekuatan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi berkat kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang memimpin dimanapun Engkau pergi berada Tuhan. Untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sebentar juga Tuhan kami anak-anak itu akan bersama memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka rindukan, apa yang sebentar mereka doa-doakan, kami percaya Tuhan Engkau sumber segala berkat Tuhan yang akan memberkati dan menolong setiap jemaat Tuhan. Dan kami sebentar akan memberi dengan sukacita karena Engkau yang sudah berdoa memberkati umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus terkenaskan doa dan sembah syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kembali berkata kepada firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji firman Tuhan. Mari Bapak Ibu juga saatnya kita akan menjalankan korban persembahan dua kali, dan mari siapkan kita mau berikan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mereka sambut pujian itu bernyanyi satu persatu.
Terus saatnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Ibadah umum Minggu 4 Mei 2025 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan Tuhan. Ibadah doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah doa doa dilaksanakan secara online melalui YouTube GPDI Barito setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah dewasa muda dilaksanakan 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu di minggu ketiga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah anak-anak atau sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah para remaja dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Pastori. Berita sukacita akan dilangsungkan perhubungan dan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 3 Mei 2025 di GPDI Barito atas pasangan Eni Simarwata dan Basarnya Naibaho. Badan Saum mengucapkan terima kasih kepada para jemaat Tuhan yang telah memberkati Badan Saum dalam pengadaan peralatan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Seharusnya pemusik Barito akan diadakan pada hari Kamis 1 Mei 2025 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Devi atau Bapak Aris Timotius. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau dapat ditransfer ke rekening BTN cabang Melawai dengan nomor rekening dan QR code tertera. Telah hadir WhatsApp grup official GPDI Barito, salah satu media komunikasi dan informasi seputar kegiatan di GPDI Barito. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam WhatsApp grup official GPDI Barito, dapat scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 081192929192 atau silakan follow media sosial GPDI Barito. Pengumuman kita sebelum kita mengakhiri ibadah, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang dalam ibadah ini? Dengan kasih boleh mengangkat tangan untuk dilayani. Ada jemaat yang baru pertama kali? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Jemaat terkasih Tuhan, sekarang mesti berangkat ya, jadi karena takut terlambat beliau harus mengantar Ibu Gembala dari San Francisco untuk melayani di GPDI Pemandangan, karena di sana jam 9 mulai, jadi jam 8.30 harus sudah jalan. Jadi tadi selesai pengumuman, saya bilang sudah nggak apa-apa, jalan aja, nanti saya akan tambahkan pengumumannya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kalau mungkin dirasa pengumumannya terlalu cepat, ada yang ketinggalan, bisa langsung menghubungi sekretariat GPDI Barito ya. Itu WhatsApp-nya 24 jam selalu aktif. Kalau mau update mengenai info-info kegiatan seputar wadah dan umum, itu bisa follow dari sosial media, Instagram itu biasa selalu diupdate, maupun Facebook dan lain sebagainya. Puji Tuhan, sekali lagi mewakili Gembala serta seluruh jemaat sidang,
kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Sendo, buat dan firman Tuhan yang selalu memberkati kita pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian yang sudah disiapkan oleh tim pemuji. Kau Allah yang besar. Semua ada dalam lindungan daripada Tuhan.
Kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan tidak kekurangan serta apapun melanjutkan aktivitas kami. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
pendeta Pilbur. Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan di hari ini Tuhan Kau telah memberikan kami pada hari ini Kau berikan kami kesempatan lagi untuk hidup Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami telah melayani Tuhan, biarlah Tuhan kami saat ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar kami bermusik, bukan sekedar kami menyanyi, tapi kami tahu ini sebuah persembahan kepadamu. Amin. Tuhan tolong kami mau lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Kami masih banyak kekurangan, kesalahan, kami masih terbatas, tapi kami tahu Roh Kudus yang terbatas. Roh Kudus yang menyempurnakan Tuhan kami saat ini. Tuhan Yesus, kami mau lebih giat lagi dalam Engkau, dalam melayani Engkau. Untuk kami bersyukur kami, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kakak ini persembahan pujian, vokalnya kakak ada. Mau nyariin apa gitu lain ngapain? Orang mau latihan jam 5 pagi sih jam nyokapnya jatuh kan. Iya, dia ke rumah sakit kan jam 5 pagi dari itu datangnya. Pas gue denger lagu pujian, kakak di vokalnya gue duduk aja. Thank you. Thank you, Bung. Oke, sama-sama. Banyak berkat tuh, Bung. Nggak kelar-kelar juga nih. Iya, belum. Aduh, kita gede kan? Ini pagi jam 5. Ke Pianwar. Iya, dia nganter nyokapnya dulu ke rumah sakit. 26. Nah, yang siangnya dia patau. Harusnya dia juga digantiin, Pak. Patau ya? Aku yang digantiin. Harusnya dia Pianwar juga yang lain. Cuma nggak tahu siang dia. Nah, Siapa? oh di sana. Harusnya dia dong, yang main gitar itu siapa? Di mana? Oh, pantau jadinya. Nggak soalnya pagi, gue ganti si Pianwar, di pusat. 24. Lagi minta. Enggak, gue mau bilang apa? Kan jadwal masuk ke Jogja. Iya. Kayaknya kalau tanggal 1 libur bisa gitu. MD kurang naik. Tadi yang udah lumayan. Lahir. Tapi suara overall-nya malah turun. MD. Enggak, MD-nya udah oke. Yang lainnya justru yang kalah. Oh, berarti turunin MD-nya. MD-nya turun lagi, Om. Nggak seenak yang pas lagi ujian, yang pas lagi Oh, berarti gimana? Oh, MD-nya berarti turunin aja dari sini maksudnya. Nah, tadi tuh di save tuh, Om. Iya. Lu berarti di save kedua. Nih cara save-nya nih. Jadi setiap kali lu main, itu yang dua itu yang lu pilih. Save-nya nih gimana? Start 2. Nanti Pencet. tinggal recall-nya gini aja. kan Dua, Ya, kita gitu. Nah, itu settingan lu nih, Om. Gak bakal berubah. Enggak, itu. Mana coloknya? Ujian. Persamaan sebelah sini. Miring di sana nih. Oke, di sana lagi balikin. Ya, ingetin gue aja.
laporan dan program kerja. Jangan. Waktu waktu cepat berlalu itu. Oke, sip.